Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Adhariansyah Sibuan, NIM 2340500023, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Adapun saya membuat tugas video tentang mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis. Saya di sini ingin membahas tentang salah satu topik penting dalam manajemen operasi, yaitu peramalan. Peramalan atau forecasting adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data dan analisis. Hampir semua keputusan bisnis, baik jangka pendek maupun jangka masa depan, jangka panjang, bergantung pada prediksi masa depan. Misalnya, beberapa barang yang harus diproduksi bulan depan, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, bagaimana kondisi ekonomi tahun depan, semua itu bergantung pada peramalan. Kita masuk ke pengertian peramalan. Peramalan adalah kegiatan memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data, historis, pola, dan metode tertentu. Tujuannya bukan untuk menebak, tetapi membuat prediksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita masuk yang ke B. Mengapa peramalan penting dalam manajemen operasi? Ada beberapa alasan mengapa peramalan menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama itu perencanaan produksi. Perusahaan harus tahu berapa banyak produk yang harus dibuat. Jika terlalu banyak, timbul biaya penyimpanan. Jika terlalu sedikit, pelanggan kecewa dan perusahaan kehilangan penjualan. Yang kedua, pengendalian persediaan. Peramalan membantu menentukan stok optimal sehingga perusahaan tidak boros menyimpan barang. Yang ketiga itu perencanaan tenaga kerja. Jika permintaan mengikat, perusahaan butuh lebih banyak karyawan. Jika menurun, perusahaan harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Nah, yang keempat itu perencanaan keuangan. Peramalan membantu perusahaan membuat anggaran, menentukan target profit, memperkirakan biaya, dan mengatur arus kas. Yang kelima itu keputusan strategis jangka panjang. Contohnya, ekspansi usaha, diversifikasi produk, pembukaan cabang baru. Semua ini membutuhkan prediksi yang akurat agar perusahaan tidak salah arah. Kita masuk yang bagian C, jenis-jenis peramalan. Yang pertama itu peramalan ekonomi. Fokus pada kondisi makro seperti inflasi, GDP, suku bunga, dan pengangguran. Ini membantu perusahaan menyesuaikan strategis bisnis terhadap kondisi ekonomi. Yang kedua itu peramalan teknologi. Berkaitan dengan prediksi perkembangan teknologi. Nah, kita masuk yang kedua itu pengertian teknologi berkaitan dengan prediksi perkembangan teknologi. Contoh, tren penggunaan AI, otomasi rabiotik, kendaraan listrik. Perusahaan perlu menyesuaikan agar tidak ketinggalan zaman. Semua itu harus di peramalan. Kita untuk merancang masa depan kita butuh itu, yaitu yang namanya peramalan. Yang dimana itu peramalan itu prediksi, bukan peramalan yang aneh-aneh. Nah, kita lanjut ke nomor 3, yaitu peramalan permintaan atau demand forecasting. Menaksir jumlah permintaan produk di masa depan. Ini adalah jenis yang paling sering digunakan dalam manajemen operasional atau manajemen operasi. Nah, kita masuk ke yang keempat, peramalan keuangan. Memprediksi pendapatan biaya, profit, dan arus kas sangat penting untuk penyusunan anggaran dan perhitungan investasi. Nah, kita masuk yang ke bagian D, yang mana itu strategi peramalan. Agar hasil ramalan akurat dan relevan, perusahaan membutuhkan strategi yang tepat. Beberapa fungsi dan manfaat strategi peramalan. Yang pertama itu 1. Memilih metode.
yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap jenis data memerlukan metode kebutuhan yang berbeda. Nah, kita masuk yang kedua, mengoptimalkan sumber daya, termasuk data, tenaga, analisis, dan waktu. Nah, masuk yang ketiga, meningkatkan akurasi dengan strategi yang baik, kesalahan prediksi bisa ditekan. Nah, masuk kita yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, gejolak ekonomi, perubahan teknologi, dan tren konsumen. Yang kelima, mendukung keputusan jangka panjang dan pendek. Nah, kita masuk bagian E, langkah-langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama itu menentukan tujuan peramalan, contohnya memprediksi penjualan bulan depan. Yang kedua, mengumpulkan data historis. Semakin lengkap datanya, semakin akurat peramalannya. Yang ketiga itu menganalisis pola data. Ada 4 pola utama. Pertama itu tren atau meningkat atau menurun jangka panjang. Yang kedua itu musiman atau berulang dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga itu siklus atau dipengaruhi kondisi ekonomi. Nah, yang keempat itu acak atau tidak diprediksi. Nah, kita masuk yang keempat, memilih metode peramalan. Dipilih berdasarkan pola data dan kebutuhan perusahaan. Nah, yang kelima itu membuat hasil ramalan, biasanya menggunakan software statistik atau perhitungan manual. Nah, yang keenam itu mengukur akurasi hasil ramalan dengan MAD atau MSE atau MAPE. Nah, yang ketujuh itu pengimplementasikan peramalan. Contohnya itu menentukan berapa barang yang harus diproduksi. Nah, yang ke-8 itu monitoring dan revisi. Peramalan harus diperbarui sesuai kondisi terbaru. Nah, yang F itu kita masuk ke bagian F, bagian pendekatan peramalan. Yang pertama itu pendekatan kualitatif. Berdasarkan opini ahli dan pengalaman, cocok jika tidak tersedia. Contoh metodenya itu Delphi Method yang pertama, yang kedua itu survei pasar, yang ketiga itu analogi historis. Kita masuk bagian yang kedua, pendekatan kuantitatif. Menggunakan data, angka dan analisis statistik cocok bila data historis itu tersedia lengkap. Contoh metodenya itu yang pertama itu time series, yang kedua itu regresi dan korelasi, yang ketiga itu moving average, yang kelima itu exponential smoothing. Nah, yang bagian G kita masuk dengan peramalan runtun waktu atau time series forecasting, yang mana time series ini adalah data yang dicatat dalam urutan waktu tertentu, misalnya penjualan bulanan. Komponen utama data runtun waktu yang pertama itu tren sampai kenaikan atau penurunan jangka panjang. Yang kedua itu musiman atau seasonality sampai pola berulang setiap periode. Yang ketiga itu siklus atau cycle sampai pola yang dipengaruhi ekonomi jangka panjang. Dan yang keempat itu acak atau random sampai variasi yang tidak dapat diprediksi. Metode umumnya yang pertama itu moving average, yang kedua itu exponential smoothing, dan yang ketiga tadi itu trend projection, dan yang keempat itu ARIMA. Time series banyak dipakai karena mudah diterapkan dan sangat bermanfaat untuk aktivitas operasional sehari-hari. Kita masuk ke bagian H, analisis regresi korelasi. Yang pertama itu regresi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Contohnya itu Y sama dengan A tambah B X, atau Y sama dengan permintaan X sama dengan harga. 2. Korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dua variabel, yang mana nilai R antara negatif 1 dan 1 atau R mendekati tambah 1, hubungan positif sama dengan kuat. Kita masuk ke bagian yang C,
Aplikasi peramalan dalam bidang jasa peramalan tidak hanya digunakan di industri manufaktur tetapi juga pada sektor jasa. Contoh penerapannya itu pertama, transportasi memprediksi jumlah penumpang harian untuk menentukan jadwal dan kapasitas kestandaran. Yang kedua itu rumah sakit, meramaikan jumlah pasien untuk menentukan jumlah tenaga medis dan ruang yang diperlukan. Yang ketiga itu perbankan, memprediksi permintaan kredit, deposito, dan arus kas nasabah. Nah, yang keempat itu pendidikan, meramaikan jumlah pendaftar setiap tahun untuk perencanaan ruang kelas dan tenaga pengajar. Nah, yang kelima itu pariwisata dan hotel, memprediksi tingkat hunian hotel pada musim liburan atau akhir tahun. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang peramalan pada matkul manajemen operasi. Nah, sini kita menyimpulkannya itu dari yang semua apa yang saya bilang itu, peramalan itu merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Dengan metode yang tepat, data yang akurat, serta proses monitoring yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuat keputusan yang lebih tepat. Peramalan bukan hanya prediksi, tetapi merupakan dasar strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sekian dari saya. Saya Renaldi Adhariansah. Jika ada kesalahan dalam kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.